Hari ini kita mau membicarakan tentang respect dan langsung aja kita buka ke ayat yang akan ditunjukkan. Alright, Roma 12 ayat 10. Sama-sama kita perhatikan ya teman-teman. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya menggarisbawahi dua kata, hendaklah dan memberi hormat. Kita bahas yang memberi hormat dulu. Apa itu memberi hormat gitu ya? Mungkin hormat itu cenderung identik dengan polisi gitu ya, atau tentara gitu ya, siap hormat gitu ya. Tapi dalam konteks hari ini itu tidak membicarakan yang seperti itu. Memberi hormat itu memiliki arti menghargai ya, menghargai orang lain melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, atau bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, respect atau hormat artinya memperlakukan orang lain dengan baik, teman-teman. Contoh yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan untuk setiap orang, teman-teman. Mau ke keluarga kita, mau ke rekan kerja kita, mau ke orang keluarga kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Oke, nah sebelum lanjut, saya juga mau mention bahwa di situ ada kata hendaklah. Ya, hendaklah ini memiliki arti perintah teman-teman atau tugas. Jadi di sini Paulus tuh lagi kasih tahu ke kita bahwa kita tuh harus melakukan hormat ke orang lain gitu ya. Nah, next di sini ada beberapa hal yang saya ingin kita sama-sama cross check ke diri kita masing-masing. Yang saya bintang-bintangin itu adalah bentuk dari bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Di sini ada 4 hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apakah kita sudah menghargai orang lain dengan kita datang on time? Seringkali kita nggak berpikir bahwa on time itu bentuk dari respect sama orang lain. Teman-teman, ketika kita datang on time, kita artinya memperhitungkan orang lain. Memperhitungkan waktu orang lain. Misalkan nih kita janjian jam 2. Kita baru berangkat malah jam 2 gitu kan. Itu tidak menghargai orang lain sama sekali. Karena waktu itu berharga teman-teman. Jadi apakah kita sudah on time sampai saat ini? Yang kedua, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari sama orang, kita menggunakan 3 magic words? Apakah kita mengucapkan maaf kalau kita salah? Apakah kita bilang tolong kalau kita mau minta bantuan? Apakah kita bilang terima kasih kalau kita dibantu? Sama-sama cross check. Yang ketiga, apresiasi. Apresiasi itu salah satu bentuk dari bagaimana kita menghargai usaha orang lain. Jadi apakah kita sudah cukup mengapresiasi orang akhir-akhir ini? Dan yang terakhir, good listener. Ketika kita bercerita, pasti kita pengen didengar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bercerita tapi kita nggak didengar, kita merasa sakit hati gak sih sometimes kayak, gue lagi cerita kok lu sibuk main handphone, gue lagi cerita kok lu pandangannya kabur kemana-mana. Nah, salah satu bentuk dari bagaimana kita bisa menghargai orang lain adalah kita mendengarkan dengan baik ketika ada orang yang lagi berbicara. Tatap matanya, gak usah tatap terus sih, serem juga gitu ya. Cuman maksudnya berikan perhatian yang cukup pada tempatnya ketika ada orang lain yang berbicara gitu. Itu bagaimana kita bisa memastikan apakah kita sudah cukup menghargai orang lain atau enggak gitu teman-teman. Nah, kita tahu bahwa menghargai itu bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik gitu ya teman-teman. Di sini saya punya fun fact, saya mengumpulkan 2 penelitian. Oke, kita hari ini kuliah ya teman-teman, enggak bercanda. Jadi ada 2 penelitian yang orang hebat lakukan. Yang pertama ini dari Stephen dan si Robert di tahun 2000. Jadi udah lama penelitiannya. Tapi saya rasa ini masih relevan. Dia bilang gini, rasa hormat antar individu adalah faktor kunci dalam menjaga kualitas hubungan pribadi yang stabil dan positif.
Dalam hubungan pertemanan atau pasangan, perasaan dihormati membantu meningkatkan kepuasan dalam hubungan tersebut, ya. Mengurangi konflik dan mempromosikan komunikasi yang terbuka. Good point ya, dalam hubungan pertemanan pasangan perasaan dihormati membantu meningkatkan kepuasan dalam hubungan tersebut. Jadi kalau misalkan kita respect satu sama lain, penelitian ini menyebutkan bahwa hubungannya bakal jadi lebih menyenangkan, jadi lebih puas gitu teman-teman. Next, kalau menurut si David Destono, bukan Om David. Di sini nyebutin bahwa rasa hormat dalam hubungan sosial menunjukkan bahwa individu yang merasa dihormati oleh orang lain cenderung merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih terhubung dengan orang di sekitarnya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan dukungan sosial yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi. Ya intinya kalau misalkan saya bisa simpulkan, orang dunia pun tahu bahwa faktanya hubungan yang saling menghargai itu bisa membangun satu sama lain, teman-teman. Dan ini tuh selaras dengan apa yang Paulus sempat bilang di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Dia bilang gini, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti yang kamu lakukan. Jadi teman-teman, menghormati itu bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Dan ini penting banget, ini sebuah perintah yang Tuhan mau kita lakukan. Karena dengan kita menghargai orang lain, kita bisa membangun satu sama lain. Paham ya teman-teman sampai sejauh ini ya. Jadi respect itu bukan suatu hal yang remeh gitu teman-teman. Dalam hubungan respect itu penting banget. Kalau kita nggak punya respect, kita membuat orang jadi nggak terbangun. Kita jadi destruktif gitu teman-teman. Nah, tapi apakah berhenti di kita harus menghargai? Apakah Tuhan mau cuman sekedar kita menghargai orang? Wah, saya belum klik, maaf. Nah, nih di ayat ini saya mau menekankan satu hal yang gak kalah penting dari sekedar memberi hormat. Paulus gak cuman menekankan kita untuk memberikan hormat aja. Tapi di awal kalimatnya itu ada bilang saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita bukan cuman sekedar memberi hormat, kita harus saling mendahulukan. Artinya kita gak menghargai orang kalau orang itu udah menghargai kita. Paham ya teman-teman ya? Kita harus saling berlomba-lomba untuk mengutamakan orang lain, untuk memperlakukan orang lain dengan baik, bukan mencari penghormatan untuk diri sendiri. Ada bedanya. Jadi kalau misalkan kita nggak dihargai, ya kita harus tetap menghargai orang lain. Tujuannya bukan untuk supaya kita dihormati gitu, dihormati duluan, enggak gitu. Kita harus melakukannya dahulu gitu. Jadi ada ciri-ciri guys, ciri-ciri orang yang mungkin butuh banget untuk dihormati adalah apa-apa tuh gampang tersinggung biasanya. Apa-apa gampang cemburuan. Itu biasanya orang yang butuh banget tuh dihargai duluan gitu. Karena egonya masih tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah contoh sederhana ketika kita bisa menghargai orang lebih dulu adalah menyapa. Gitu. Itu sangat simpel banget. Di gereja atau di tempat kerja ataupun dimanapun kita ngelihat orang yang kita tahu, kita boleh loh sapa orang duluan. Kita nggak perlu nunggu orang lain itu sapa kita dulu gitu. Meskipun mungkin menyapa orang kadang agak kikuk gitu ya. Apalagi orang-orang yang mungkin punya tembok malu yang sangat besar gitu ya. Itu emang kadang susah. Tapi percayalah teman-teman, lewat sapaanmu yang mungkin agak kikuk gitu ya. Hai gitu. Tapi kita gak pernah tahu ada orang yang bisa terberkati lewat hal itu teman-teman. Ada orang yang bisa terbangun dari hal itu. Ada orang yang mungkin gak pernah merasa cukup ketika kita sapa. Dia bisa merasa terberkati teman-teman. Ini relate banget sama apa yang saya selalu lakukan dalam pelayanan di gereja ini terutama. Saya dari hospitality, jadi memang tugas kita ingin nge-welcome teman-teman yang hadir gitu. Kerinduan kami supaya teman-teman bisa ngerasain kasihnya Tuhan lah lewat sapaan yang kita lakuin dan lain sebagainya macamnya gitu. Jadi saya punya satu testimoni sedikit. Waktu itu ada salah satu teman saya yang datang gitu. Dan dia bawa satu teman. Ya. Dan waktu itu saya
cukup melakukan hal yang memang saya sering lakukan. Saya nyapa dia, saya tanya dia dari mana dan sebagainya macamnya. Karena emang saya ingin tahu juga, saya pengen welcome dia dari hati gitu. Tapi waktu itu saya punya inisiatif untuk kasih minuman lah. Maksudnya kayaknya kalau ngobrol tanpa minum, tanpa apa kayak agak kurang gitu ya. Jadi waktu itu saya beli minuman, saya kasih gitu. Udah, saya nggak tahu lagi endingnya gimana. Temen ini nggak cerita gimana-gimana lah intinya. Tapi beberapa minggu lalu teman saya tuh kasih info ke saya. Lu tahu nggak Sen, maksudnya orang ini masih inget loh sama lu. Orang ini terberkati lewat apa yang udah lu lakuin gitu. Ternyata gitu ya. Jadi sesimpel kita menyapa duluan, kita welcome orang duluan itu bisa memberkati orang gitu. Lewat apapun yang kita lakukan. Itu adalah salah satu bentuk dari kita menghargai orang lain. Saya berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Dan orang itu jadi terbangun. Gitu teman-teman. Paham sampai di sini? Oke. Next. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana selanjutnya? Kita udah tahu bahwa respect itu penting. Ini suatu hal yang harus dilakukan. Kita harus menyapa orang duluan. Kita harus melakukannya duluan gitu ya. Saya punya satu formula. Ini beneran kayak ngajar ya jadinya ya. Saya punya satu formula untuk bagaimana kita bisa respect teman-teman. Rumusnya gini. Kasih ditambah tindakan sama dengan respect. Apa yang dimaksud dengan kasih, apa yang dimaksud dengan tindakan, tolong dielaborasi, boleh. Nih, teman-teman, untuk kita bisa menghargai orang lain, kita butuh kasih. Tapi kasih bukan sembarang kasih. Kasih yang harus kita punya adalah kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu yang sempurna. Kita nggak bisa pakai kasih yang kita punya. Kenapa? Karena punya keterbatasan. Sering dengar orang bilang, gue udah gak bisa sabar sama dia. Kesabaran gue sudah habis, kesabaran gue setipis tisu gitu ya misalkan. Iya, karena itu memang kasih kita. Dan kita gak bisa memproduksi kasih itu sendiri. Karena kasih itu cuma dari Allah, benar? Di 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau mengasihi orang, kita harus minta sama Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Oke, sampai di sini kasihnya jelas ya, kasih apa. Yang kedua, tindakan. Apa yang dimaksud dengan tindakan di sini adalah penundukan diri, teman-teman. Bagaimana melalui kasih yang udah Tuhan kasih ke hidup kita, kita memiliki tindakan untuk mau menekan ego kita, mau menggerus ego kita, supaya ketika kita berinteraksi sama orang lain, kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik atau respect. Paham teman-teman? Jadi itu penting banget. Kadang, next dulu deh. Nih, ada lagi kondisinya di mana kita punya kasih Tuhan, tapi kita nggak melakukan tindakan apapun. Sama dengan nothing. Kita nggak menghasilkan apa-apa, karena kita cuma tahu, kita cuma merasakan, tapi kita nggak mau kasih ke orang lain. Nothing. Misalkan saya bilang, saya mengasihi Ko Irfan, tapi setiap hari saya tendang dia gitu ya. Bagaimana saya bisa mengasihi Ko Irfan lewat tindakan saya yang gak jelas itu gitu kan. Saya gak menghasilkan apa-apa, cuman hal yang gak jelas gitu. Ada lagi, kalau kita balik, bagaimana kita kalau kita gak punya kasih, tapi kita cuma punya tindakan gitu. Ya itu cuma bakal jadi toksik aja gitu sih teman-teman. Makanya banyak case ya di dewasa ini, kehidupan percintaan yang mungkin relate. Banyak kasus di mana perselingkuhan terjadi, bagaimana kasus kekerasan verbal terjadi, tindakan pukul-pukulan terjadi, cowok dan cewek gitu ya misalkan, atau pip gitu ya. Pokoknya sering terjadi hal-hal yang toksik. Kenapa? Karena di dalam hubungan itu harusnya kasihnya utuh. Tapi nggak menjadi utuh ketika kita nggak punya kasih. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hubungan itu adalah demanding gitu loh. Pengen diakui, pengen dihargai. Tapi nggak punya kasih ya, mana cukup, nggak pernah cukup teman-teman, sehingga itu jadi toksik gitu buat hubungan itu sendiri. Gitu ya teman-teman. So, untuk kita, kalau kita punya salah satunya doang, kita nggak bakal bisa menghargai orang lain. Kita harus punya kasih yang Tuhan punya, sama keinginan dari kita untuk mau menekan ego kita. Sehingga kita bisa menghargai orang lain, teman-teman. Ketika kita memiliki kedua hal tadi, kita akan menjadi pribadi yang konten, teman-teman.
Atau pribadi yang utuh gitu, pribadi yang nggak butuh lagi validasi dari orang lain, dalam tanda kutip, nggak butuh lagi kayak orang kelaparan validasi gitu, nggak butuh lagi. Karena kita udah tahu bahwa ada kasih Tuhan yang memperlengkapi kita gitu teman-teman. Jadi kita nggak toksik, kita nggak cuma sekedar ada, tapi kita bisa menghargai orang lain dan membangun orang lain teman-teman. Nah, di sini saya juga mau share ke teman-teman contoh nyata dari salah dua tokoh Alkitab tentang respect dan disrespect, teman-teman. Daud dan Saul, teman-teman. Di Alkitab lengkap ceritanya, tapi saya cuma punya waktu terbatas, jadi saya kasih poinnya aja ke teman-teman. Nanti teman-teman boleh baca di rumah masing-masing. Semoga sih dibaca gitu ya. Saul dan Daud, apa yang membedakan? Intinya Saul itu disrespect, Daud itu respectful gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan Saul jadi disrespect? Yang pertama, Saul melakukan tindakan yang semaunya dia, tindakan yang merugikan si Daud. Dia tidak memperlakukan Daud dengan baik. Dia ingin membunuh Daud. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Saul ingin membunuh Daud gitu ya? Hal ini dimulai ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, teman-teman. Waktu itu rakyat Israel benar-benar menyorakan Daud dengan segitu rupanya sampai ego dia terserang gitu ya. Kecemburuannya naik sampai dia kalah populer lah intinya. Kok sekarang jadi Daud yang disembah-sembah sama orang, kenapa nggak gue lagi gitu. Dia masih butuh validasi dari orang gitu. Dia tidak content, dia ingin membunuh Daud gitu ya. Tapi bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan responsnya? Meskipun Saul menunjukkan tindakan yang disrespect, dia tidak diperlakukan dengan baik sama si Saul, Daud tetap respect sama Saul. Dia tetap memperlakukan Saul dengan baik, teman-teman. Intinya gini, Daud lagi dikejar-kejar sama si Saul, pengen dibunuh. Tapi pada saat itu, ya pasti ketakutan lah ya kalau lagi dikejar-kejar. Dan somehow di waktu-waktu tertentu Daud tuh punya dua kesempatan untuk ngebunuh balik si Saul. Ketika kondisi si Saul tuh lagi lengah gitu. Ya. Teman-teman mungkin bisa baca di 1 Samuel 24 nanti. Di situ di mana Daud lagi dikejar Saul untuk dibunuh, tapi Daud menemukan celah di mana Saul tuh lagi rentan, lagi tidur, lagi nggak ada yang jaga, dia tuh bisa bunuh gitu. Lihat kayak digambar di depan teman-teman, itu tuh Daud bisa ngebunuh dia gitu. Bahkan teman-temannya Daud yang lagi sama dia tuh udah bilang, bunuh aja nih orangnya udah lagi nggak ada power gitu, lu bisa bunuh dia. Tapi kerennya Daud memilih untuk menahan diri dan hanya memotong ujung jubahnya Saul. Dengan kata lain Daud tuh cuman pengen kasih tahu ke Saul bahwa gue tuh bisa loh bunuh lu sekarang, tapi gue memilih untuk tidak melakukannya. Karena gue menghargai lu Saul gitu ya. Daud bilang di 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. Jauhkanlah diriku daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada tuanku. Yaitu kepada seorang yang diurapi Tuhan. Teman-teman, meskipun dalam keadaan yang seperti itu, Daud tetap menunjukkan sikap respect dia. Bahkan di dalam hal yang gak make sense untuk dia tetap respect, dia tetap bilang Saul itu tuannya. Agak aneh ya sometimes ya. Kalau saya sih kayaknya kayak itu berat banget gitu ya. Mau dibunuh tapi gue masih bilang ini tuan gue gitu. How come gitu kan. Tapi itulah Daud. Nanti kita bisa elaborate lagi kenapa Daud bisa seperti itu ya teman-teman. Nih di next. Jawabannya sebenarnya sederhana. Saya cuma menangkap bahwa Daud memiliki kasih yang daripada Allah dan penundukan diri kepada Tuhan. Dibilang gini, Matius 18 ayat 2 dari terjemahan baru, dia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Daud lagi bilang ke Tuhan bahwa, Tuhan saya mengasihi engkau kekuatan saya. Teman-teman, kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Karena semuanya itu bersumber dari kasihnya Tuhan itu sendiri.
Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita hanya menggunakan kasih kita yang terbatas, ya tadi ada batasnya gitu. Ada keterbatasan, kasih kita tuh nggak sempurna. Sehingga ketika kita ingin menghargai orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik, kita butuh banget kasih Tuhan itu sendiri gitu. Daud bilang bahwa dia mengasihi Tuhan dan Tuhan kekuatan dia. Artinya ada kasih Tuhan di dalam hidup dia yang memberikan dia kekuatan untuk dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Ini berjalan lurus ya sama apa yang tadi Daud praktekkan ketika dia memperlakukan Saul. Meskipun ada chance di mana Daud bisa memperlakukan Saul dengan buruk, dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia tahu kalau gue pakai kekuatan gue gak mampu. Gue mau pakai kekuatan dari Tuhan supaya gue kuat gitu teman-teman. Jadi kasih dari Tuhan itu penting banget, itu adalah core dari hal yang ingin Tuhan ajarin kita hari-hari ini gitu teman-teman. Semua tuh berasal dari kasihnya Tuhan gitu. So, mengasihi sesama harus dimulai dari mengasihi Tuhan. Oke teman-teman, mengasihi sesama harus dimulai dari mengasihi Tuhan. Amin. Nih, sebenarnya banyak banget cara untuk kita lakukan, untuk kita bisa mengasihi Tuhan gitu. Kita bisa request lah sama dia. Tapi satu hal yang saya ingin sama-sama kita tangkap, untuk kita bisa mengasihi Tuhan, itu butuh dekat sama Tuhan. Let's say gini, ketika kita di dalam live, kita gak kenal satu sama lain, kita ngelakuin tindakan fellowship gitu ya. Kita fellowship supaya saya bisa kenal sama yang lain. Supaya kita bisa kenalan. Saya mau dekat dengan teman-teman saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya introvert banget, saya gak bisa ketemu orang lain. Tapi saya mau tetap ikut fellowship lah, supaya saya bisa kenal sama yang lain. Sama, dekat sama Tuhan juga butuh effort gitu teman-teman di awal. Kita butuh maksa diri kita untuk dekat sama Tuhan. Karena dari situ kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan. Ada 4 sederhana yang teman-teman bisa langsung praktekkan. Ini cara yang saya juga lakukan dalam hidup saya. Gimana saya bisa ingin untuk terus dekat sama Tuhan. Yang pertama, teman-teman boleh banget untuk punya perbincangan kecil sama Tuhan. Atau bahkan perbincangan yang berat sekalipun. Saya tadi barusan ngelakuin, saya baru ngomong ke Citina. Citina tadi aku bilang ke Tuhan, Tuhan ngantuk banget, sungguh hari ini ngantuk banget gitu. Gak apa-apa, ngomong aja sama Tuhan, bebas kok. Dan dari situ deep talk biasa, kalau saya sih di motor ya teman-teman ya. Ada yang relate mungkin di motor, di mobil, kalau lagi jalan ngobrol sama Tuhan. Bisa banget. Dari situ kita bisa belajar, waktu itu kalau saya sih waktu itu di motor ya, jadi kayak sering banget di motor atau di kamar mandi. Kadang saya lagi ngobrol sama Tuhan di kamar mandi gitu. Tuhan hari ini agak capek, saya pusing, teman saya, atasan saya, bla 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 bla. Jadi deep talk gitu lah teman-teman sama Tuhan. Dan itu bisa membuat saya jadi kayak punya hubungan spesial sama Tuhan sih. Saya ngerasanya gitu ya. Kalau mungkin teman-teman belum coba, silahkan dicoba. Karena it's easy. Easy way. Yang kedua, kita bisa banget untuk datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Teman-teman, kita bisa datang ke live, kita bisa datang ke ibadah ini. Intinya jangan jauhin pertemuan ibadah gitu loh. Kenapa? Karena di situ ada knowledge. Di situ ada pengetahuan. Tapi nggak cukup di pengetahuan. Kita butuh platform ya untuk kita mengasah pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi kamu bisa dapat teman-teman yang mungkin gak layak untuk dihargai, tapi kamu belajar untuk menghargai dia gitu. Kalau kita sendiri mana bisa kita menghargai orang lain gitu kan? Gak ada teman sparringnya gitu ya. Jadi datang ke live, datang ke ibadah-ibadah yang ada, karena di situ kita dapat something, kita dapat pembaharuan diri, kita bisa praktek langsung teman-teman. Dan yang ketiga, baca surat cintanya Tuhan. Kalau kita mau tahu kasihnya Tuhan, dibaca dulu SMS-nya di buku atau di handphone yang ada aplikasinya gitu ya. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan tanpa tahu dia tuh siapa gitu loh teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dibaca dan direnungkan. Daud bilang gini, Mazmur 119 ayat yang ke-97.
Aku mencintai hukum-Mu, aku merenungkan hukum-Mu sepanjang waktu. Kita tahu ya bahwa rahasia Daud bisa mengasihi Tuhan adalah dengan dia rajin untuk merenungin apa yang Tuhan mau, teman-teman. Kalau kita nggak rajin ya mana bisa kita bisa mengasihi Tuhan. Dan cara yang mungkin saya bisa mention di sini adalah ya udah worship sama Tuhan gitu, worship Dia gitu, sembah Tuhan. Dari situ ada I don't know ya, ketika kita worship sama Tuhan tuh kayak ada perjumpaan otentik aja sih sama Tuhan. Caranya worship adalah kita rendahin diri kita. Kalau misalkan selama ini kita merasa bahwa kita mampu karena kekuatan kita, di worship ini kita belajar untuk gue gak mampu Tuhan tanpa lo. Tolong kasih tahu gue siapa lo, tolong ajarin gue kenapa lo bisa mengasihi gue dan sebagainya macamnya. Kita sembah Dia, kita bilang bahwa Tuhan kau layak untuk ditinggikan, Tuhan kau layak untuk disembah, terima kasih untuk hari ini dan sebagainya macamnya. Intinya miliki hati yang mau merendahkan diri dan merendahkan hati kita untuk Tuhan gitu. Supaya Tuhan ya ditinggikan gitu. Itu worship gitu teman-teman. Simple ya teman-teman ya. Tapi percayalah ini simple things yang bisa banget langsung kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau teman-teman mungkin lupa. Kadang gini teman-teman, saya tuh pernah ada dalam satu kondisi di mana ngobrol sama Tuhannya nanti aja kalau saya udah mandi, kalau saya udah enak gitu posisinya. Saya sering kali kayak gitu. Tapi lately saya belajar untuk gak apa-apa ngobrol aja kali sama Tuhan. Gak masalah gitu, no boundaries gitu. Boundaries yang saya maksud tuh lebih ke gak ada halangan untuk kita tuh ngobrol sama Tuhan dimanapun dan kapanpun teman-teman. Kadang dari hal-hal yang unexpected Tuhan bisa kasih tahu Dia loh di hidup kita. Tahu nggak tema Natal kemarin tuh saya bisa dapetin dari mana? Ini pamer ceritanya ya. Nggak, tapi benar, ketika saya lagi mandi teman-teman. Ketika saya lagi main ke rumah Ciaca waktu itu sama Nico dan lain-lainnya. Kepikiran, Amazing Grace nih bagus nih lagunya ada. Ini bla 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 bla. Jadi jangan menahan diri ya untuk ngobrol sama Tuhan. Dia tuh seneng loh kalau kita ngobrol sama Dia gitu. Nah, saya mau mention ayat di Mazmur 27 ayat 4. Ini waktu Daud benar-benar mencari kehadirannya Tuhan. Dia bilang satu hal di Mazmur 27 ayat 4 ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan keelokan Tuhan dan untuk bertanya di dalam bait-Nya. Ini cara yang Daud lakukan untuk dia bisa kenal sama Tuhan. Jadi itu rahasia yang penting sekali teman-teman. Ini kayak rahasia negara tapi udah dibocorkan sama Daud gitu ya. Jadi kita bisa mempraktekannya dengan baik, alright? Nah, kita udah tahu teman-teman bagaimana cara kita untuk bisa mengasihi Tuhan. So kita bisa belajar untuk mengasihi sesama kita. Ya. Ini ada dua hal yang mau saya mention sih. Untuk bisa menghargai sesama kita. Setelah kita dapat modal yang tadi ya, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita harus tunjukin respect kita ke siapapun dan dimanapun. Tanpa terkecuali. Meskipun ini sangat berat, jujur saya juga punya struggle di dalam poin hal ini. Tapi teman-teman, ada ruang untuk kita bertumbuh teman-teman. Dalam komunitas kita belajar untuk saling ngebangun kan satu sama lain. Jadi sama-sama belajar untuk terus respect orang lain dimanapun, kapanpun gitu. Ini ada dua hal. Yang pertama, sederhana sekali. Kita habis ini biasa minggu pergi makan ya teman-teman ya. Ada yang mau pergi makan habis ini? Saya doang, Nico. Kita berdua lah Nico. Ya biasa kalau hari minggu kita makan ya ke restoran, ke kafe, nongki-nongki, ngobrol-ngobrol. Kita tuh bisa loh. Ketika lagi pesen gitu ya di kasir, Kak boleh tolong ambil bersihin meja ini ya. Di kasir gak kayak gitu ya. Maksudnya lagi di meja lah gitu, lagi ada kotor nih. Kak tolong minta bantu bersihin ya. Bisa. Itu salah satu bentuk sederhana dari bagaimana kita bisa respect sama pelayan yang ada gitu teman-teman. Karena seringkali ego kita tuh tinggi banget untuk bilang tolong gitu.
Kak ini gimana sih? Belum diberesin saya udah datang nih. Ya mungkin nggak salah juga kali ya sebagai customer untuk menuntut hal itu. Tapi kita juga punya cara lain untuk bisa menghargai orang lain dengan cara minta tolong. Kalau emang ada yang salah, tolong dibenerin ya Kak gitu. Atau mungkin ada pelayan yang kayak ngasih, Kak ini minumannya gitu ya. Terima kasih gitu. Kita bisa bilang terima kasih gitu. Kadang kita cuma cuekin dia gitu. Kasihan sih nggak dihargai gitu ya. Tapi kita bisa bilang terima kasih untuk menghargai apa yang dia udah lakuin gitu. Gitu ya, jadi respect dimanapun dan kapanpun. Satu lagi, ketika kita di jalan raya teman-teman. Jalan raya, siapa yang menggunakan motor? Saya. Siapa yang menggunakan mobil? Kalian gitu ya. Saya nggak menggunakan mobil, saya menggunakan motor. Gini, ini mungkin keresahan. Jadi sama-sama kita tangkap dengan baik maksudnya ya. Teman-teman, saya tuh kadang sering kali mendengar alasan. Gak pakai helm karena panas. Gak pakai helm karena, aduh rambut gue habis potong rambut gitu ya. Panas, potong rambut dan sebagainya macamnya. Teman-teman, gak pakai helm karena deket, karena gak ada polisi gitu ya. Enggak gitu sih. Kita pakai helm bukan supaya nggak ditangkap polisi teman-teman gitu ya. Tapi kita pakai helm supaya kita menghargai diri kita. Teman-teman kepala ini vital gitu ya. Vital banget. Kalau kalian kejedek gitu ya, bisa langsung ngedep gitu ya. Enggak, tapi bisa langsung iu gitu loh. Jadi salah satu bentuk kita menghargai diri kita, pakai helm kemanapun, dimanapun. Bukan untuk ditangkap polisi atau enggak, tapi untuk keselamatan kita teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman pakai kan? Ya. Atau mungkin nih di lampu merah teman-teman. Lampu merah harusnya kita berhenti. Tapi seringkali kita jalan. Lampu hijau kita juga jalan. Serakah banget ya kita ya. Teman-teman ketika kita di jalan raya, cara kita untuk menghargai orang lain adalah dengan mematuhi peraturan lalu lintas teman-teman. Jadi kalau misalkan ada lampu merah berhenti. Kenapa harus berhenti? Gini. Kita jadi disrespect sama pengguna jalan yang harusnya hijau teman-teman. Kita menghalangi jalan dia. Mungkin kita bisa kecelakaan gara-gara kita nerobos. Yang salah siapa? Yang rugi siapa? Orang lain. Kita juga sih. Cuman gara-gara kita orang lain jadi rugi gitu teman-teman. Kita nggak memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kalau misalkan kita nanti di jalanan. Jangan ngegas ya waktu warna hijau ya. Warna merah maksudnya ya. Karena itu salah satu bentuk nyata loh dari bagaimana kita bisa menghargai pengguna jalan lain gitu teman-teman. Ya, saya rasa sih cukup. Boleh deh sekali lagi. Gini. Ini kisah nyata. Mau diangkat jadi film gak ya? Gak gini. Jadi saya tadi sempat mention bahwa saya sempat struggle banget di poin respect sama orang ketika saya ngerasa bahwa orang itu gak bisa di respect gitu. Ya. Apalagi orang-orang yang mungkin punya kekuasaan atau punya something gitu ya. Kok gak sesuai sih sama yang seharusnya? Seringkali hati saya tuh jadi mempertanyakan dan jadi disrespect aja sama orang itu gitu. Ini kejadian di tempat kerja sih sebenarnya. Jadi adalah atasan gitu ya. Dan saya ngerasa gak sesuai dengan standar yang seharusnya gitu. Sampai hati saya tuh berat banget untuk respect sama dia. Untuk kayak menghargai dia tuh setengah hati gitu buat saya. Saya ngeluh ke sahabat-sahabat saya gitu. Gimana sih masa begini gitu kan. Tapi waktu saya coba deep talk sama Tuhan di motor, di kantor gitu lagi jam istirahat gitu ya. Saya cuma menemukan bahwa Johnson, dia tuh tetap atasan kamu. Dia tetap harus dihargai. Meskipun mungkin dia gak menghargai kamu. Tapi saling menghargai lah intinya. Harus menduluin untuk menghargain dia gitu. Saya cuma kayak bilang, ya Tuhan tapi berat banget ya. Kayak saya gak bisa gitu. Tapi intinya jawaban dari Tuhan cuman ya itu. Lu harus belajar untuk menghargai dia gitu. Sampai saya bilang, Tuhan saya gak bisa tapi Tuhan tolong bantu saya. Karena saya butuh kekuatan.
Dan since that day gitu ya, sejak hari itu saya belajar untuk pakai hati saya untuk belajar respect dia gitu. Waktu itu saya cuman bilang, ketika ada pikiran di hati saya untuk wah ini gak make sense gitu ya. Tapi saya berusaha untuk menunjukkan gestur di mana saya tuh tetap respect sama dia. Ketidaksetujuan kita tuh bisa disampaikan dengan cara yang baik teman-teman. Jadi kita nggak harus ngenyek gitu istilah katanya. Dan saya ngerasa bersyukur, waktu itu saya beberapa hari lalu sempat kayak ngerasa, Tuhan gue masih ada struggle di area ini, tapi kenapa gue harus membawakan hal ini gitu. Tapi saya cuman menangkap satu hal, Tuhan masih mengasihi kita semua, Tuhan masih mengasihi saya, Tuhan mau lewat saya juga, kita bisa sama-sama belajar untuk saling menghargai teman-teman. Karena manusia itu butuh bertumbuh kan. Jadi sama-sama memiliki hati yang mau menghargai satu sama lain. Amin. Kesimpulan dari sharing hari ini teman-teman, ini banyak tapi sederhana kok sebenarnya. Saling ngedahuluin untuk memberi hormat, menghargai orang lain. Karena ini tugas yang Tuhan mau kita sama-sama lakukan. Dengan menghargai orang lain, kita belajar untuk saling ngebangun satu sama lain. Karena respect itu dapat dilakukan dengan adanya kasih Tuhan dan tindakan atau penundukan diri. Respect sama orang lain itu dimulai dari mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dimulai dari dari adanya keinginan untuk dekat dan kenal sama Dia, punya fellowship sama Tuhan. Dan ayo sama-sama saya ingin ngajak teman-teman untuk bisa respect sama orang lain dimanapun dan kepada siapapun. Amen. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.